Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Sekarang manfaat laporan keuangan. Manfaatnya ada beberapa manfaat, yaitu kita bisa mengetahui, ya tidak apa-apa, selamat datang, selamat bergabung bersama kami. Terima kasih. Ada beberapa manfaat di sini, yaitu untuk mengetahui rasio likuiditas, solvabilitas, utang, aktivitas, keuntungan, dan rentabilitas. Apa sajakah itu? Kita bahas satu per satu. Oke, sebentar. Oke. Sekarang untuk yang pertama yaitu rasio likuiditas, yaitu kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Oke, yang pertama rasio likuiditas yaitu current ratio atau rasio lancar. Rumusnya seperti ini: aktiva lancar dibagi utang lancar. Oke, jadi kewajiban jangka pendek berarti itu kita fokus pada utang lancar. Kalau current ratio berarti aktiva lancar per utang lancar. Current ratio ini untuk mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi jangka pendeknya. Kemudian ada cash ratio atau rasio kas, itu tetap dengan utang lancar, tapi dibayarnya dengan kas plus efek. Kalau di web dia bilangnya efek, kalau di buku modal saham, yaitu kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dengan sumber dana dan modal saham. Oke. Kemudian ada quick ratio, yaitu utang lancarnya dibayar dengan aktiva lancar dikurangi persediaan. Kenapa dikurangi persediaan? Quick ratio, cepet-cepetan, kayak gitu, istilah kasarannya gitu kan. Kenapa kok dikurangi persediaan? Karena persediaan itu kan, kalau kita punya persediaan, kita nunggu dijual dulu. Setelah dijual, mungkin penjualannya utang, maka kita nunggu pembeli itu bayar dulu. Nah, itu kan prosesnya lama, jadi nggak quick gitu istilahnya. Jadi persediaannya dihilangkan saja, tinggal aktiva lancar. Seperti itu ya. Kalau quick berarti tanpa persediaan. Kalau nggak quick atau current ratio berarti aktiva lancar secara keseluruhan. Oke. Ada juga yang keempat adalah working capital to total asset ratio, rasio modal kerja terhadap total aset. Rumusnya seperti itu: memperlihatkan likuiditas modal kerja yang dimiliki perusahaan terhadap total aktivanya. Itu. Oke. Kemudian ada yang disebut dengan rasio solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan ini dilikuidasi. Rumusnya total utang dibagi dengan total aktiva. Oke. Keseluruhan hutang dibagi keseluruhan aktiva. Karena
perusahaan ini dilikuidasi, jadi sudah tidak ada lagi, sehingga semua hutangnya dibanding semua aktivanya itu perbandingannya seperti apa. Semakin tinggi angka rasio memperlihatkan solvabilitas perusahaan semakin tinggi. Jadi perusahaan pada saat likuidasi menggunakan rasio ini. Seperti itu. Kemudian iya lama. Oke, yang ketiga adalah rasio utang atau leverage ratio. Kemampuan dalam membayar hutang. Yang pertama, total debt to equity ratio, yaitu total debt atau total utang dibagi jumlah modal sendiri. Yang kedua, to total asset ratio, total hutang dibagi total aset modal. Yang ketiga, time interest earn ratio, EBIT, earning before interest tax, dibagi bunga utang jangka panjang. Oke. Ini rumus-rumusnya. Silakan teman-teman dipahami lagi. Nanti lebih mudahnya, biar dapat diingat terus, bisa latihan soal lebih banyak lagi. Kemudian ada rasio aktivitas terdiri atas total asset turnover, yaitu yang pertama total asset turnover penjualan neto dibagi jumlah aktiva. Sedangkan untuk receivable turnover, yaitu penjualan kredit dibagi piutang rata-rata. Kalau average collection period itu piutang rata-rata per penjualan kredit dikali 360 hari. Jadi kalau yang C itu nanti hitungannya dalam hari. Silahkan teman-teman buka di halaman 1.41. Di situ ada rasio aktivitas. Yang pertama, kalau total asset turnover memperlihatkan kemampuan modal yang diinvestasikan menghasilkan pendapatan. Kita investasi berapa, menghasilkan pendapatan berapa. Bukan 1.41 ya Mbak ya. Jumlah aktiva itu berarti kita investasi berapa, penjualan neto itu berarti kita berpenghasilan berapa. Jadi dengan aset yang dengan investasi ini saya bisa menjual sebesar ini, itu kita sebut total asset turnover. Kalau receivable turnover memperlihatkan besarnya dana yang tertanam dalam piutang. Makin tinggi angka rasio memperlihatkan tingginya dana yang tertanam dalam satu periode tertentu. Seperti itu. Jadi ada penjualan secara kredit, maka timbul piutang. Oke. Sedangkan untuk average collection period merupakan pengembalian piutang, kecepatan pelunasan piutang oleh pelanggan. Oleh karena itu, jika di sini menghitung seberapa cepat pelanggan melunasi hutangnya, melunasi pembelian kredit mereka, seperti itu. Semakin tinggi angka rasio memperlihatkan efektivitas pengelolaan piutang oleh perusahaan. Jadi semakin bagus